Dan sekarang kita sudah bersama fans Arsenal dan juga AS Roma yang sedang deg-degan musim ini sama coach karena ada challenge-nya AS Roma peringkat 4 besar apa enggak. Sambil menunggu juga, ayo kita sambut pelatih yang kemarin baru timnya menang. Dari sudut biru. Menang kontroversial. Bercanda. Bayu Eka Sari. Enggak. Dia. Tapi gue boleh langsung nanya nih. Boleh. Itu offside apa enggak? Jadi gua baru ngasih tahu. Gua menerima kritikan, masukan juga. Saran juga boleh. Boleh. Tapi lewat WA aja. Jadi kalau nggak punya nomor HP saya berarti kita nggak saling kenal. Jadi dari Om Harpa boleh. Oke. Nanti kita diskusi. Nanti di balik layar ya. Nanti kita diskusi. Jadi diskusi sehat ya. Iya. Sehat. Jangan cuma ngedengung-ngedengung aja. Bener, jelas offside ya. Oke, langsung dari kita ngomongin. Nggak kelihatan dari bench emang agak susah, Ji. Iya, susah saya. Iya. Ya kan wasitnya bukan duduk di bench, Pak. Ada hakim garis, bukan di bench wasitnya. Udahlah bercanda. Kita bukan Dagri, karena kita adalah DPI. Kongres sekali lagi buat Bang Bes, timnya baru menang, artinya sekarang bisa siaran, bisa agak sedikit rileks, bisa agak santai gitu ya. Oh iya. Kalau nggak kan dikurung di mes kan, retiro. Kalau iya Retiro. Juve dong Pak. Ya kalau orang tuh hadiahnya kalau menang tuh bonus apa semua. Kalau gua tuh siaran DPI. Itu bener totalitas dan prioritasnya di DPI ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal Madrid yang ini sebenarnya kita tahu Madrid ini sebenarnya dia sempat dianggap sebelah mata dengan regenerasinya dan juga pelatihnya Don Carlo yang mungkin katanya cuma nostalgia semata, tapi ternyata so far mulus-mulus aja dan nanti di weekend nanti dia akan menghadapi jadwal padat. Kalau kalian melihat sekarang ini Madrid di bawah Ancelotti kayaknya adem ayem aja walaupun sekarang di bawahnya Sociedad dengan selisih satu pertandingan ya. Tapi kalian lihat ini kok bisa Ancelotti yang katanya dulu udah habis udah usang, tapi ternyata masih bisa melatih tim besar sekelas Madrid yang pemainnya juga udah bukan sehebat dulu gitu. Gimana Bung Arfa? Pertanyaannya siapa yang bilang udah habis? Coach Yasin. Oke. Coach Yasin bilangnya emang pelatih Banyak biasa yang bilang. aja. Sebenarnya gini, mungkin banyak kan juga kita lihat tuh teman-teman jebret tim yang banyak ini kok nggak pernah dibahas Madrid, kok nggak pernah dibahas bukan karena Madrid jelek, justru karena Madrid bagus, tapi Barcelonanya lagi bermasalah. Sehingga ya kalau kita tahu kan bad news is a good news. Sehingga kita banyak bahas Barkanya karena Barkanya bermasalah. Nah, kalau Madrid kalau gue bilang ini justru komposisi yang sangat ideal. Kalau kita lihat pemain seniornya masih ada di sana, pemain mudanya sudah mulai berkembang juga. Salah satunya tentu yang berkali-kali kita sering singgung yaitu Vinicius Junior yang semakin matang. Terus pemain seniornya kita sudah tahu semua, ada Casemiro, ada Benzema yang juga nggak berubah sama sekali ketajamannya. Bahkan dengan catatan ada beberapa pemain yang out, Rafa Varane dan juga Sergio Ramos yang dianggap sebagai palang pintu lah gitu. Tapi ternyata mereka masih konsisten dan terakhir kalau gua nggak salah, kebetulan gue singgung juga di channel gua. Ya, asik. Channel Bung Harpa. Enggak, soal si Modric kan kemarin baru kontrak 2022. Ya. Dia tambah lagi 1 tahun 2023. Kalau menurut gue sih selain memang dia masih tune in permainannya, sekaligus juga untuk mentor ke Avaminga menurut gua gitu. Jadi Madrid menurut gue bukan jelek, bagus, tapi memang Barkanya ada yang lebih parah sehingga kita sering ngebahasnya Barca. Gimana Bes, lu ngeliatnya? Kalau gue lihat sekarang Madrid itu lebih pragmatis, ya, bukan cuman pelatih yang pragmatis. Nah, bukan dari dulu emang udah pragmatis. Oh enggak, beda. Karena sekarang bukan cuma pelatih yang pragmatis, tetapi juga pemiliknya pun pragmatis. Florentino Perez pragmatis. Kenapa? Karena dia memilih Carlo Ancelotti. Jadi dia nggak mau ambil resiko, mengambil pelatih yang nggak kenal. Apa itu Real Madrid, apa itu tradisi Real Madrid. Kalau gue ngobrol sama Luis Milla, Real Madrid itu adalah klub yang sangat pressure banget kepada pelatih, pemain, di mana menang tuh harga mati. Kalau buat Real Madrid kalah tuh nggak boleh, apalagi seri tuh nggak boleh, apalagi kalah. Ya, dan kita tahu di 3 pertandingan terakhir Madrid itu menangnya 2-1 terus. Dan kebanyakan mereka udah cetak 2 gol atau 1 gol, terus akhirnya di akhir-akhir mereka kebobolan. Ya, itu membuktikan apa? Berarti mereka nggak terlalu pengen main keluar, terlalu pengen mendominasi pertandingan, terus pengen kayak main cantik ala Barcelona era Pep, ya kan, walaupun udah menang 2-0, 3-0 tetap pengen nyerang, pengen ini. Mereka yang penting bisa 3 poin. Nah, ini gue nganyam dari yang dikatakan Bes tadi ya. Florentino Perez ingin mengambil pelatih yang pragmatis. Mungkin ini kalau ada penonton dia nggak akan lakukan ini atau belum pandemik. Ya ini udah ada tapi mungkin dikit. Karena tekanan tadi benar gue jadi inget dulu ketika Vicente Del Bosque juara Champions kalau nggak salah, tapi nggak juara Liga di lay off juga. Nah, jadi memang gue inget itu tadi yang Bes bilang memang tekanan di Madrid ini besar. Ya wajar
Karena ini tim besar, lu selalu disediakan asupan pemain yang bagus dan segala macam, jadi tuntutan selalu besar. Bukan hanya menang, tapi juga main bagus dan semua trofi kalau bisa. Gitu. Iya. Dan Real Madrid kalau ditanya nih, pengen nggak juara Liga Champions? Maksudnya percaya diri nggak juara Liga Champions? Mereka akan jawab, mereka percaya. Iya. Ya walaupun dengan skuad apa adanya, gua rasa Real Madrid sekarang tuh nggak sewah Manchester United dengan datangnya Sancho, dengan datangnya Ronaldo Di bursa transfer ya? di bursa transfer, terus datangnya juga Rafael Varane di situ. Dengan pemain-pemain seadanya dan istilahnya transfer Kamavinga. Iya. Itu kan sebuah spekulasi dari manajemen buat ngambil. Tapi berhasil menurut gua loh. Ya, Kamavinga. berhasil akhirnya. Alaba pun berhasil. Mereka Iya, Alaba malah ngambil resiko ngebuang salah satu ikon mereka, istilahnya setelah Ronaldo nggak ada, Ngebuang. Sergio Ramos. Sama Varane juga ya. Buang Akhirnya kemana Varane? Baru. Dibuang tuh berarti kan Masih main bola, bekas. masih main bola. Varane yang nggak mau. Masih main bola nggak? Varane yang meninggalkan Madrid, bukan Madrid yang melepas Kalau Varane. dibuang itu kan konotasinya kan jelek Iya, ya. salah dia emang. Biasa suka salah emang infonya. Tapi kalau Ya nggak seperti MU ya dengan pemain bintangnya dengan ini-ininya. nggak usah ngomong, Juve ada Ronaldo juga kemarin nggak ngapa-ngapain. Juara kan? Tahun lalu nggak juara. Ya, justru itu dia pindah. Ya makanya kan. 2 trofi, Pak. Oh bodo 2 amat. trofi. Tapi kalau 2 trofi. Nah ini kan kalau tadi Bang Arno udah ngomong soal Ancelotti, lo sebagai pelatih yang lo juga ibaratnya masih mengenyam karir merintis sebagai pelatih, lo ngeliat Ancelotti apakah memang sesuai sama kata Coach Yassin, dia pelatih yang kuno, klasik Oke. dan nggak bikin impress gitu secara Menurut permainan. gua pelatih yang bagus itu adalah pelatih yang bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Sepak bola modern. Bandar bagus gak Bandar? Bagus. Bagus, mantap. Jadi Parah lu. bagus juga jadi dirtek, bagus. Oke lanjut. Terus. Langsung kuncup. Maksudnya pelatih yang bagus itu pelatih yang punya experience, punya Iya, pengalaman, benar. dia bisa beradaptasi dengan sepak bola modern. Sepak bola modern tuh balik lagi kita seperti apa sih? Penuh lari, banyak intensitas, transisi cepat. Iya. Dan Ancelotti udah membuktikan itu dengan dia bermain dengan 4-3-3. Terus dia nggak terlalu bertahan juga, dia nggak bermain reaktif, dia mencoba bermain proaktif. Buktinya apa? 3 gelandang itu masih dipakai. Ya, Kroos, Casemiro, sama Modric. Ya, mereka mau main, mereka mau nguasain pertandingan. Kalau misalnya dianggap dia pelatih tradisional menurut gua nih, kalau misalnya Coach Justin nonton, pelatih tradisional itu adalah pelatih yang hanya fokus pada satu aspek teknik dalam sepak bola. Taktik, fisik, dan teknik. Ya, jadi nggak digabungkan jadi satu. Pelatih modern itu dia nggak mungkin semua jadi satu, terintegritas. Kalau pelatih cuma fokusnya di fisik aja, wah itu menurut gue itu udah kita balik lagi ke zaman dulu. Polosin itu. Polosin dulu. Polosin. Waktu Ya ke kan, Indonesia polisi bagus, tapi tahun dulu, Iya, tahun dulu. 90-an. Sekarang udah berubah, sekarang semua tuh udah terintegritas. Teknik, taktik, fisik semua Iya. jadi satu. Kalau gue tadi kan pernyataan bahwa Ancelotti itu pelatih apa namanya? Pelatih yang Udah kuno, klasik kuno, atau nggak udah bagus, usang lah, udah nggak bagus habis, lah ya. udah habis. Sekarang gua nggak akan mengcounter langsung, tapi gua hanya bilang ini pelatih yang semasa pemain ngasih 12 gelar. Bentar, sama gue juga intermezzo. Kalau kalian mungkin pernah nonton DPI waktu awal-awal Ancelotti ke Everton, gue ingat Coach Yassin nggak salah juga pernah bilang, ya kalau dia pelatih hebat, ngelatihnya nggak Everton gitu kan sebenarnya. Kalau lo ngeliat gimana? Tadi lo lihat. Ya Pep suruh aja ngelatih Badak Lampung coba bisa juara nggak? Ya, Belum intinya tentu kan, ini gini, itu harus Tapi paham. bentar, gue potong lagi soal itu. Kan apa-apa. pasti banyak fansnya Pep akan bilang, ya ibaratnya kalau mobil Ferrari ya pasti yang mau Betul, ya itu Liga orang. betul, Ibaratnya betul. tim-tim besar yang mau, ngapain dia ngambil tim kecil kalau tim besar masih mau gitu kan. Itu memahami ini falsafah dasar banget nih. Nah, Falsafah iya. perang itu Sun Tzu. Ya. Lu jangan berperang di tempat yang lu akan tahu kalah. Iya, Ngapain iya. lu ngelatih Main yang aman, kan? nendang Iya. aja nggak bisa. Ya, Yang kan? latih Pep gimana? Iya, iya. Sorry ya, dulu ada di tanah air, gue nggak usah sebut namanya iya. timnya lah. Tim ini dihuni oleh mantan pemain Primavera, jago-jago semua, tekniknya diajarin dari sana. Yang latih gue nggak usah sebut namanya deh. Dan Nurwindo. Inisialnya enggak, SD. Oh. Juluk ini namanya. Bingung kan? Bima Sakti Kurniawan disuruh loh. Kok gue disuruh begini? Sementara gue di Itali suruh. Ya nggak bisa. Itu yang namanya lu jangan perang di tempat yang lu nggak bisa menangkan. Jadi Pep nggak akan sebodoh itu terus dia ngelatih Cagliari atau Brescia. Nah sekarang balik lagi tadi apa ya gue jadi lupa. Berarti menurut lo waktu si Ancelotti. Ancelotti ngelatih Everton itu apa karena dia nggak laku, apa karena dia emang mencari Mungkin tantangan? hidup kan kadang-kadang kayak gini, Ups and down, lagi ya. declining, even ya semua pelatih rata-rata Karena dia udah cukup tua kan, ya berarti udah banyak makan garam tapi lah. di Everton, mungkin lu udah sering denger Ji, tapi Jebret Tim, dia kan di sini salah satu yang paling berhasil dia pupuk si Calvert-Lewin itu jadi striker utama. Itu gue inget banget sejak awal dia tuh memang menginginkan ini Calvert-Lewin ya? Jangan jadi dijual. Achillesnya dia di Troy. Iya, Tapi iya. nggak bisa jadi patokan
anggapan juga bahwa lu ngelatih klub kecil berarti lu pelatih kecil. Iya. Di sini gue mau bilang ada salah satu pelatih top. Rahmat Darmawan, ya. Udah sukses di Liga 1, sekarang membantu Liga 2 gitu ya. Cari tantangan. Cari tantangan, bisa Tapi banget. gua salut. Biar nggak disingkirin ini besok jadi asisten pelatih ya. Keren terus Pak. Enggak, tapi gua akuin kalau preskon dia bagus runtunan kata-katanya. Bagus. Enggak, ini maksudnya gue mau bilang adalah seorang Marcelo Bielsa. Oh, Dia adalah salah satu pelatih yang punya Tactician. filosofi sendiri. Iya. Istilahnya dia tuh kita nih sebagai pelatih kita tuh punya referensi. Siapa sih pelatih idola kita nih yang kita mau Kalau lu ikutin? Bielsa? Maksudnya salah satunya Salah dari satu Bielsa. Berarti Maksudnya- pelatih bagus belum tentu pelatih sukses sebenarnya ya? Belum tentu pelatih Beda sukses. berarti definisi pelatih bagus Gini. sama pelatih sukses ya? Ya, lu lanjutin dulu. Ada pembahasan kita nanti di terakhir, ada salah satu pemain pelatih bagus yang akan coba main lawan MU di pertandingan terakhir. Ini Young adalah boys, salah young satu boys. pelatih yang jadi referensi kita pelatih untuk ngelatih namanya sepak bola transisi. Di Champions League ya, Menyerang, terakhir. bertahan, menyerang. Pertandingan terakhir MU di Champions Enggak, League. pertandingan nanti weekend ini. Oh, Watford. Oke. Oh, si siapa Claudio sih? Ranieri, dia salah satu Tinkerbell. pelatih Leading. yang benar-benar itu Tinkerbell. dia jadi referensi kita. Tapi dia nggak pernah ngelatih tim-tim besar banget gitu kan, paling Juve, Chelsea dulu. Tapi sekarang udah Oh, sekarang Norwich, udah. Nantes ya kan Iya. kecil-kecil. Tapi dia selalu jadi referensi kita. Nah berarti ini dengan sekarang Ancelotti yang kelihatannya ada ayam dan juga sekarang bisa kembali membuat Madrid tampil baik dan juga harmonis. Kalian yakin dia akan bisa menjadi pesaing kuat juara musim ini? Atau menjadi juara bahkan? Sangat yakin. Sangat yakin, Kalau dibanding namanya pesaingnya. kalau pesaing udah pasti 100% gue yakin. Cuman kalau soal juara ya nggak ada yang tahu lah. Cuman dia sangat punya potensi untuk bisa bawa Madrid juara. Kalau gue lihat skuad ini kombinasi yang tadi gue bilang Ji, antara yang berpengalaman dengan yang muda ini jadi. Bahkan salah satunya yang sering gue juga singgung, Vinicius ini kan jadi orang Eropa dia sekarang. Nggak yang Latin bawa-bawa bola lagi segala macam. Dan satu ada kuncian dia yang gue bilang itu Camavinga ya. Camavinga yang emang dia tahan juga. Jadi gue melihat simulasi yang dilakukan di Everton dengan Calvert-Lewin ini dilakukan di Madrid. Ya, ya. Dengan Camavinga dia tahan dulu. Tiap berapa kali gue ngeliat, nggak selalu ya, tapi ada 3-4 kali lah masukin assist dan bagus-bagus. Dan dia nggak merasa seperti yang tadi Bes bilang, Madrid ini kan pressure besar, tapi dia bermain dengan dirinya dia sendiri dan tapi tetap dijaga minute play-nya nggak terlalu Nah, berlebihan. Ji, orang semua bahas soal Vinicius. Vinicius. Bagus ini semua. Menurut gue itu dia masih di levelnya Alexander Pato Prime. Ya, dia masih belum bisa lebih dari itu. Belum bisa karena dia masih muda. Ya, sekarang bagaimana Real Madrid, bagaimana diri dia sendiri menjaga dirinya supaya tetap on track. Dia masih belum menang apa-apa. Champions pun belum, ya istilahnya belum terlalu berperan lah buat ngangkat Cuman Madrid. Ancelotti dia Kayak lebih gimana? matang kan. Ya dia lebih matang. Ya. Betul, tapi memang belum. Kalau buat anak-anak yang fans AC Milan yang ada di luar sana, Rafael Leo kalau lah. masih ada, ya kalian lihat. Rafael. Zaman dulu kali ini, Oh, Pato. Rafael Leo lah, levelnya masih ini. Alexander Pato dulu, gimana digadang-gadangnya Si pengganti Bebek, si seorang Bebek. Andriy Flop ya. Shevchenko. Iya. Satu musim bagus banget, golnya banyak abis segala itu flop. macam. Main di Liga Cina. Terus pacaran sama presidennya, anak presidennya kan? Karena saking jagonya, Jadi kalau ganteng. Vinicius dia nggak fokus, istilahnya pemain muda itu butuh namanya growth mindset, ya bukan fixed mindset. Kalau fixed mindset, dia ngerasa dia udah cukup, dia udah hebat, dia nggak mau berkembang lagi. Tapi kalau dia punya growth mindset, kayak istilahnya pupuk, semakin diinjak, semakin dia ke dalam, semakin dia makin ke atas. Ini penting Ini yang makanya. membuat Rans lolos ini ke Mumpung, falsafahnya. mumpung masih jadi pemain muda, janganlah sibuk bermain YouTube. Fokus sepak bola, jangan fokus sama YouTube kalian ya. Sekarang TikTok, Pak. TikTok sekarang. Oh, kemarin tuh yang baru keluar itu TikTok mainnya. Oh, enggak bercanda.